Selamat malam, jemaat yang terkasih GKJ Mergangsan. Kembali kita berjumpa dalam Lilin Malam GKJ Mergangsan. Pada malam hari ini, kita akan merenungkan bacaan kita yang diambil dari Yesaya 46 ayat 1 sampai 13. Nats kita pada malam hari ini adalah Yesaya 46 ayatnya yang keempat, yang demikian bunyi firman Tuhan. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tema kita pada malam hari ini adalah Allah yang pencemburu. Apabila kita membaca kitab-kitab di Perjanjian Lama, maka kita akan dapat melihat gambaran Allah yang pencemburu. Gambaran tersebut salah satunya dapat kita lihat dalam bacaan kita pada malam hari ini. Bacaan kita menuliskan tentang teguran Allah terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu sedang berada dalam konteks pembuangan ke Babel. Di Babel, orang-orang Israel hidup berdampingan dengan penyembah-penyembah berhala. Sehingga mungkin ada beberapa di antara mereka yang tergoda untuk ikut menjadi penyembah dewa-dewa Babel. Orang-orang Babel menyembah dewa Bel dan Nebo. Dewa Bel adalah dewa penguasa surga, sedangkan dewa Nebo dipercayai adalah dewa pelindung raja-raja Babel. Dewa-dewa itu mungkin terlihat perkasa bagi orang-orang Babel, tetapi nyatanya keperkasaan dewa-dewa itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan keperkasaan Allah Israel. Mereka telah kalah, bahkan patung-patung mereka telah direbahkan dan diusung ke atas binatang yang terseok-seok. Dalam Yesaya 46 ini, Allah mengingatkan Israel. Allah mengingatkan mereka tentang keperkasaan dan kesetiaan Allah terhadap mereka. Kasih sayang Allah pada Israel digambarkan seperti seorang ibu yang mengandung
dan mengasuh anaknya. Untuk itu, Allah berfirman, "Kepada siapakah kamu hendak menyamakan Aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan Aku, sehingga kami sama?" Bangsa Babel telah kalah. Demikian pula dengan dewa-dewa mereka. Demikianlah Allah hendak mengajak bangsa Israel untuk kembali kepadanya. Sekarang ini, kita memang tidak sedang berhadapan dengan konteks penyembahan berhala. Kita tidak diperhadapkan dengan konteks penyembahan berhala yang dapat membuat hati Tuhan cemburu. Akan tetapi, sekarang kita justru sedang diperhadapkan dengan konteks lain. Berhala-berhala itu sudah tidak lagi ditemui dalam wujud patung-patung sesembahan. Kalau kita tidak berhati-hati, di zaman modern ini ada berbagai hal yang dapat menjadi berhala bagi kita. Berhala-berhala itu dapat dalam wujud cinta uang, dapat dalam wujud pekerjaan, gawai, atau sosial media yang kita punya. Dan berhala-berhala itu dapat mewujud dalam apapun. Kita menghabiskan waktu kita untuk itu semua, sehingga pelan-pelan kita menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hati kita begitu terpaut pada berhala-berhala itu, sehingga bagi kita saat ini sudah tidak ada lagi waktu untuk menjumpai Tuhan dalam doa-doa kita. Malam ini, seperti halnya bangsa Israel, Nabi Yesaya juga hendak mengingatkan kita supaya kita dapat berhati-hati terhadap berhala-berhala yang kita buat. Kita harus ingat, mereka hanyalah sesuatu yang fana dan tidak memberikan jaminan pada keselamatan kita. Kembalilah kepada Tuhan dan sediakanlah waktu untuk masuk dalam keheningan bersama Tuhan. Dengan demikian, maka hidup kita lebih terjamin. Dia sendiri yang akan memelihara kita sejak dahulu, sekarang, dan nanti. Ia tetaplah Allah
yang setia dan tidak akan berubah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baru saja kita sudah mendengarkan renungan. Mari kita bawa perenungan kita di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang selalu mengasihi kami, yang selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, melalui kisah pembuangan bangsa Israel ke Babel, kami diingatkan bahwa sama seperti bangsa Israel, mungkin pada saat ini kami juga sering diperhadapkan dengan berhala-berhala. Kami membuat berhala-berhala bagi diri kami. Hati kami terpaut oleh berhala-berhala yang kami buat. Entah itu uang, entah itu pekerjaan kami, entah itu sosial media, ataupun yang lainnya. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kami diingatkan supaya kami dapat melepaskan keterikatan hati kami terhadap berhala-berhala yang kami buat. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon ampunan-Mu. Kami sering melupakan-Mu. Kami lebih suka menghabiskan waktu kami untuk hal-hal yang tidak perlu, sehingga waktu kami yang seharusnya kami gunakan untuk menyapa Tuhan, untuk merenungkan dan bergumul bersama Tuhan, habis, hilang. Oleh karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati, ampunilah kesalahan dan kelemahan kami. Dan untuk itu, pada malam hari ini, kami mau menyatakan komitmen kami bahwa kami mau untuk terus berusaha melepaskan diri dari jerat berhala-berhala yang kami buat, sehingga hati kami tidak terpaut pada berhala-berhala itu, sehingga hati kami tidak terpaut
pada cinta akan uang, akan kekuasaan, akan pekerjaan kami, akan relasi kami, sosial media yang kami punya. Akan tetapi, kami dapat terus berusaha untuk selalu menyediakan waktu kami untuk bergumul bersama Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menggendong kami kemanapun kami pergi. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami kemanapun kami melangkah. Oleh karena itu, pada malam hari ini juga Tuhan, ketika kami akan beristirahat, akan tidur pada malam hari ini, kami juga yakin selalu ada penyertaan Tuhan yang menaungi kami. Biarkanlah kami beristirahat, supaya esok hari kami dapat melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami. Inilah Tuhan, segala doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan bersedia mendengarkan seruan kami. Kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak yang terkasih, demikianlah lilin malam kita pada malam hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan tadi dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.